Perkenalkan nama saya adalah Tony Samosir. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Visi misi KPCDI adalah salah satunya mengedukasi untuk memberikan perspektif pasien tentang kesehatan ginjal ya. Yang lainnya adalah memberikan advokasi kepada pasien yang mengalami diskriminasi, dan selanjutnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu berpihak kepada pasien. Jelas pandemi ini membuat sulit semua orang, bukan hanya di Indonesia, di seluruh negara. Bukan hanya orang sehat, orang sakit, terutama pasien gagal ginjal. Ketika mereka terinfeksi COVID, terutama hemodialisis ya, cuci darah melalui mesin. Ketika mereka terkena penyakit COVID-19, ya, mereka bingung harus kemana untuk cuci darah. Ya pasti, orang udah terkena COVID, ya, lantas mau kemana mereka harus cuci darah. Sedangkan cuci darah sendiri tidak boleh terkontaminasi dengan penyakit infeksi lainnya. Orang pasien cuci darah ini daya tahan tubuhnya juga rendah, otomatis mereka mudah terinfeksi. Banyak fasilitas kesehatan yang tidak menyediakan unit cuci darahnya, ruangan khusus isolasi, meskipun ada pedoman dari organisasi profesi. Untuk itu saran kita KPCD sendiri agar pasien ini lebih cerdas lagi memilih terapi yang mantap buat dirinya. Mantap itu seperti apa? Yang nyaman, yang tidak yang tidak terfokus pada cuci darah melalui mesin, tapi ada modaliti lainnya. Kita tahu kan ada modaliti seperti transplantasi ginjal, ada CAPD, ada hemodialisis yang cuci darah mandiri maupun cuci darah melalui mesin. Nah, cuci darah lewat mesin atau hemodialisa sudah tidak bersahabat lagi di era pandemi ini. Kenapa cuci darah melalui mesin atau dinamakan hemodialisis ini tidak bersahabat? Dikarenakan ketika pasien terkena COVID, tidak ada layanan kesehatan. Cuci darahnya dikurangi atau cuci darahnya tidak sesuai jadwal. Untuk itu, saran kami ya, pasien agar memilih terapi yang nyaman untuk dirinya, yaitu apa? CAPD, ya, peritoneal dialisis atau cuci darah mandiri, atau ke transplantasi ginjal. Itu pilihannya. Untuk sementara, PD, peritoneal dialisis itu menjadi solusi yang efektif saat ini. Karena pasien tidak harus ke rumah sakit, mereka bisa cuci darah mandiri di rumah. Otomatis lebih aman, lebih terjaga, lebih efisien, dari sistem cost juga lebih efisien, dan tentunya mengurangi kontak fisik ke fasilitas kesehatan. Terjadinya penularan ke fasilitas kesehatan maupun sebaliknya. Di beberapa negara kan sudah mengeluarkan aturan ya bahwa terjadi perubahan protokol kesehatan bagi pasien gagal ginjal, yaitu mereka-mereka yang hemodialisis beralih ke CAPD. Demi apa? Demi mengurangi tingkat penularan COVID-19 itu sendiri kepada pasien maupun keluarganya. Demikian. Udah saatnya pemerintah itu mengembangkan sebuah teknologi teknologi kesehatan yang merata, artinya hemodialisis, CAPD, terutama CAPD yang jauh jangkauannya dari di luar Jawa ya. Artinya keterbatasan air dan listrik. Hemodialisa itu kan butuh air, butuh listrik, butuh sarana prasarana, butuh infrastruktur yang memadai. Kalau CAPD kan tidak butuh itu. Masyarakat awam itu yang kenal cuci darah melalui mesin. Di Indonesia itu lebih populer itu. Ya, CAPD belum populer karena belum teredukasi dibandingkan di negara luas. Di negara luar ya, maksud saya di negara luar. Kita tahu bahwa di Hong Kong,
Di Thailand itu PD first menjadi prioritas. Berbeda dengan Indonesia. Orang ketika mengalami gagal ginjal, dia akan divonis langsung melakukan tindakan cuci darah. Sebenarnya ada modaliti lain sebenarnya kalau kita mau menggali lagi informasinya, yaitu dengan menggunakan CAPD atau dikenal dengan peritoneal dialisis. Ini cuci darah modalnya itu di rumah, ya, tidak seperti hemodialisis. Seminggu mereka itu 2-3 kali ke rumah sakit, belum lagi ngedropnya. Jadi cukup intens untuk ke rumah sakit kalau hemodialisis. Hemodialisis itu dia bisa mengganggu pekerjaan. Kalau orang-orang produktif ingin bekerja tentunya akan lebih terganggu sekali, karena sekali cuci darah itu kan kita membutuhkan waktu 5 jam. Kita bisa membayangkan 5 jam waktu itu sangat lama ya, sangat lama. Jadi otomatis seminggu 2 kali atau 3 kali ke rumah sakit itu akan menghambat pekerjaan khususnya orang-orang yang lebih produktif. Pasien harus lebih cerdas memilih terapinya untuk keselamatan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain.